Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, perkenalkan kami dari tim mahasiswa akhir UIN Aloin Makassar. Saya bernama Faisal Faiz. Saya Yasir Ismayani. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Expedition Adventures. Sekitar 60 pendaki gunung ditipu penyelenggara. Gagal muncak lantaran tertipu trekking organizer. Puncak lantaran tertipu trekking organizer atau TO ilegal. Baik, di sini kami akan memperkenalkan bisnis plan kami yang bernama Expedition Adventures. Berawal dari kerasan tadi, kita memulai dari latar belakang terdahulu. Banyaknya kasus penipuan di Gunung Rinjani yang tertipu oleh konsumen lokal ini sering kali mengalami permasalahan mengenai keamanan jasa atau tour guide dalam sebuah berwisata. Adapun industri wisata di Indonesia ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2022 dan 2023, yakni di tahun 2022 sebanyak 3 juta wisatawan dan 2023 itu 7 juta wisatawan yang meningkat 2 kali lipat. Ini akan mendorong ekonomi negara secara baik dan menyumbang beberapa pendapatan negara. Sehingga lahirlah sebuah platform yang bernama Expedition Adventures, di mana bermisi dan visi menjadi sebuah mitra terpercaya mendukung perekonomian lokal sebagai tempat edukasi keberagaman wisata Indonesia. Adapun jasa yang akan kami hasilkan yaitu sebuah platform di mana akan menyediakan layanan atau jasa dari konsumen ke mitra penyedia jasa. Konsumen sendiri ini adalah orang yang akan mencari jasa tour guide, dan mitra ini akan menyediakan tour guide atau jasa tersebut lewat sebuah platform ini. Adapun model bisnis yang kami terapkan yaitu ada 2, yaitu B2B dan B2C, di mana B2B ini akan berinteraksi langsung dengan mitra dan B2C ini akan berinteraksi langsung dengan customer. Untuk bisnis modal Canvas sendiri di K Partner kita akan bekerja sama dengan tour lokal, dan untuk aktivitasnya itu memperbarui dan mengolah informasi. Untuk K Resource-nya itu adalah sebuah platform dan tim manajemen. Untuk value-nya ini akses mudah ke berbagai open trip, dan customer relationship-nya ini membangun komunikasi yang baik dengan para penyedia tour guide. Channels itu sosial media. Customer segment ini adalah wisatawan yang tertarik dengan wisata-wisata. Untuk ke pengeluaran itu ada sebuah platform, biaya pemasaran dan biaya operasional. Untuk pendapatan itu dari biaya layanan kami ke mitra dan ke customer. Untuk struktur organisasi sendiri ada 3, yaitu CEO, CFO, dan CTO. CEO ini akan mengatur segala kebijakan dan strategi, CFO akan bertanggung jawab mengenai finansial, dan CTO akan bertanggung jawab mengenai kebutuhan teknologi perusahaan. Untuk gambaran produknya sendiri itu nanti ada 4, di mana pertama itu menu login, dan yang kedua konsumen ini adalah menu mitra, dan yang menu mitra yang di sebelah kanan, dan menu konsumen di sebelah kiri untuk memilih mitra. Untuk SWOT analisisnya sendiri itu kita memiliki kekuatan yang dengan jaringan yang banyak. Untuk kelemahan itu sangat bergantung pada pihak ketiga. Untuk trik sendiri itu persaingannya cukup ketat dan perubahan regulasi. Untuk peluang itu ada pertumbuhan pariwisata dan tren wisata dan teknologi yang cukup meningkat. Untuk analisa produk itu ada paket wisata yang beragam, dan fitur layanan itu ada layanan per trip dan sebagainya. Kualitas dan keamanan itu mitranya sudah dipercaya. Untuk pengalaman itu kami menerima umpan balik. Untuk analisa pasar itu ada segmenting, targeting, dan positioning. Di segmen sendiri kita mendemografikan usia dan semua kalangan, psikologi semua masyarakat yang konsumtif, geografi itu masyarakat Sulsel dan seluruh konsumen di Indonesia. Untuk perilaku yang memiliki rasa FOMO, tapi ada juga yang ingin biasanya sendiri namun ingin berkelompok.
Untuk target itu membidik 5 juta masyarakat dengan model B2B dan B2B. Profitabilitas menargetkan individu atau kelompok yang ingin berwisata dengan aman. Untuk aksesibilitas menjadi platform utama dalam bidang pencarian paket wisata. Untuk Posio Tonang sendiri tuh menawarkan solusi sebagai platform all-in-one. Untuk USP-nya sendiri tuh tak hanya sebagai tempat pendaftaran, tapi sebagai tempat penjamin keamanan kepada konsumen. Untuk promosi itu menekankan pada akses mitra. Untuk strategi pemasaran sendiri, kami menggunakan strategi 7P yang bernama produk, price, place, promotion, people, process, dan physical advance. Untuk produk itu menawarkan berbagai agen, price aplikasi dapat diunduh secara gratis di Play Store. Place itu menjaga secara luas untuk transaksi jual beli. Untuk promosi itu menggunakan strategi above the line, itu mencakup semua sosial media. Untuk people, personel dari perusahaan termasuk staf administrasi. Untuk proses, semua bentuk pemesanan disempurnakan dalam satu aplikasi. Untuk physical advance menyediakan berbagai fitur dalam satu aplikasi. Untuk analisis pesaing itu kami menemukan dua pesaing yang mirip dengan platform kami, tapi pesaing pertama ini OpenTripID itu memiliki kekurangan keberlanjutan lingkungan dan layanan pelanggan. Untuk Explore ID ini memiliki 3 kekurangan. Mereka kekurangan jaringan mitra, pemasaran promosi, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk bisnis prosesnya sendiri, di mana mitra menghubungi kami untuk melakukan kerjasama, kemudian kami akan melakukan validation mitra untuk memilah apakah mitra ini dapat dipercaya. Kemudian mitra akan menjajakan layanannya mereka di platform kami, dan customer akan memilih mitra mana yang ingin mereka gunakan. Di bagian analisis keuangan ini, perusahaan kami memperoleh 2 sumber modal. Yang pertama, modal pribadi sebesar 100 juta rupiah dan dari modal investasi sebesar 100 juta rupiah. Dan adapun biaya total yang akan dikeluarkan per tahunnya sebesar 195 juta rupiah. Untuk bagian operasional kami membaginya menjadi 2, yaitu biaya yang pasti keluar sebesar 188 juta rupiah dan biaya yang pasti akan keluar setiap bulannya yaitu sebesar 6.600.000 rupiah. Dan untuk bagian pendapatan, kami mengasumsikan dalam 6 bulan. Pada bulan pertama bulan kedua, kami memberikan free biaya layanan untuk mitra yang bergabung dengan kami. Dan untuk bulan ketiga dan seterusnya, kami memberikan biaya pelayanan kepada mitra sebesar 5% atau 1.000 pelayanan yang dilakukan dalam aplikasi kami. Untuk laba, kami membuat 3 laba dalam 3 bulan yang diasumsikan meningkat 10% tiap bulannya, dikurangi biaya yang pasti keluar saat pembuatan aplikasi. Di bagian BIP atau Break Even Point, kami akan mencapai titik impas jika sudah terjadi 13.000 layanan pada aplikasi kami. Pada bagian pendapatan dalam 5 tahun, kami mengasumsikan peningkatan pendapatan 10% tiap tahunnya. Pada bagian analisis kelayakan usaha, total biaya keseluruhan bulan pertama sebesar Rp193.517.000. Untuk total biaya produksi bulan ke-6 yaitu total cost dikurangi biaya jasa, hasilnya Rp4.867.000. Dan untuk harga jasa layanan sebesar Rp15.000. Untuk rasio elektrifikasi yaitu pendapatan dibagi biaya produksi yaitu hasilnya 2,5. Sedangkan untuk payback periode month yaitu total cost dibagi profit per bulan sama dengan 11,03 atau 12 bulan. Dalam rencana pengembangan usaha,
kami menargetkan 3 jangka. Yang pertama jangka pendek yang selama 1-3 tahun, yaitu perluasan pasar dan peningkatan kualitas. Dalam jangka menengah itu 1-5 tahun, yaitu ekspansi nasional, kerjasama dengan stakeholder, dan peningkatan layanan. Dalam jangka panjang itu sampai 10 tahun, kita akan melakukan sertifikasi produk, peningkatan keamanan, serta membangun brand kita. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang kita lakukan terhadap Expedition Healthcare Tools, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki fondasi yang kuat dalam industri pariwisata yang fokus pada pengalaman petualangan dan keberlanjutan lingkungan. Keunggulan perusahaan terletak dari pengalaman, reputasi terbentuk, dan kemitraan solid serta penyedia layanan untuk personalisasi pelanggan. Sekian video dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.